Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Judul renungan kali ini, Mengatasi Iri Hati, ditulis oleh Sheridan Fauci. Sahabat ODB, dalam film Amadeus, komponis veteran Antonio Salieri memainkan sejumlah karya musiknya dengan piano untuk seorang imam yang datang mengunjunginya. Sambil menahan malu, sang imam mengakui bahwa ia tidak mengenali lagu-lagu yang dimainkan. "Bagaimana dengan yang ini?" tanya Salieri. Sambil memainkan melodi yang langsung akrab di telinga, sang imam berkata, "Saya baru tahu kalau itu karya Anda." "Maaf, itu bukan karya saya," jawab Salieri. "Itu karya Mozart." Film itu kemudian mengungkapkan bagaimana kesuksesan Mozart ternyata membangkitkan iri hati yang sangat kuat dalam diri Salieri, bahkan membuatnya ikut berperan dalam menyebabkan kematian Mozart. Ada kisah lain tentang iri hati yang juga melibatkan sebuah lagu. Setelah kemenangan Daud atas Goliat, orang Israel bernyanyi dengan penuh semangat. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-7. Raja Saul yang mendengar lagu itu tidak terima dibandingkan dengan Daud. Dan karena iri hati terhadap keberhasilan Daud dan takut kehilangan tahtanya, ayat 8-9, Saul pun memburu-buru Daud dan berusaha membunuhnya. Sama seperti Salieri dalam hal musik dan Saul dalam hal kekuasaan, kita sendiri biasanya merasa iri terhadap mereka yang dikaruniai bakat serupa dengan kita tetapi jauh lebih berhasil. Bisa jadi kita pun merancang siasat untuk merugikan saingan kita itu, baik dengan mencari-cari kesalahannya atau dengan mengecilkan keberhasilan mereka. Sebenarnya Saul sudah dipilih Allah untuk menjadi pemimpin, pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-24. Dan ini adalah status yang seharusnya memberi rasa aman daripada perasaan iri dalam dirinya. Karena setiap dari kita juga memiliki panggilan kita masing-masing, maka mungkin cara terbaik untuk mengatasi iri hati adalah dengan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Sebaliknya, marilah kita bersyukur atas keberhasilan orang lain. Sahabat ODB, terhadap siapa Anda merasa iri dan bagaimana Anda dapat berubah, lalu ikut mensyukuri keberhasilannya? Allah Maha Kasih, aku mengucap syukur kepadamu atas keberhasilan yang dicapai oleh para sahabat dan rekan-rekan sekerjaku